Shalom, selamat siang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Luar biasa, saudara diberkati pada pagi hari. Amin. Haleluya. Sebelum kita ibadah, sebelum kita berdoa pembukaan, kita sama-sama pujikan. Hanya Tuhan yang layak dipuji. Amin. Haleluya. Syukur. Terima kasih karena kasih setiamu tidak pernah berubah, dan karena anugerahmu kami dapat berkumpul bersama untuk memuji dan menyembah. Kami undang hadiratmu di tengah-tengah kami. Biar setiap pujian, doa, dan firman yang disampaikan hari ini membawa kami lebih dekat kepadamu, bukanlah hati yang pikiran kami, agar kami mengenal pribadi Roh Kudus lebih dalam, bukan hanya sebagai penolong, tapi sebagai materai jaminan keselamatan kami. Tolong kami untuk tidak hanya mengerti dengan akal, tapi mengalami kehadirat Roh Kudus secara nyata dalam hidup kami. Tetapi hamba-Mu Pastor Jonas yang akan menyampaikan firman dan persiapkan setiap hati untuk menerima kebenaran dengan kerendahan hati. Kami serahkan ibadah ini dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan membuka ibadah ini. Amin. The splendor of the King, the lofty majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. And
bersukacita dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Tuhan senang melihat saudara. Tuhan katakan, engkau hambaku yang setia. Luar biasa. Haleluya. Sebelum kita mempersiapkan firman Tuhan yang akan ditaburkan oleh Bapak Pastor Yonas, kita akan satu pujikan buat Tuhan. Ya Roh Kudus, hati kami haus akan Engkau. Buka hati saudara untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sarana
Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Kami bersyukur kami berkumpul bersama-sama di dalam nama Yesus untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami bersyukur karena kami sudah dipanggil, dipilih, ditebus, dimerdekakan, dimeteraikan oleh Roh Kudus, sehingga kami berani dan bisa menjalani kehidupan ini. Tuhan, Engkau memimpin kami. Sekarang waktunya kami mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Tuhan Yesus dimuliakan. Beri kami hati dan telinga yang mendengar, yang fokus akan firman-Mu. Dijauhkan dari segala pencobaan, dari godaan-godaan yang mengganggu, yang menghalangi pemberitaan firman-Mu. Dan biar firman-Mu mendarat di hati kami semua, bertumbuh subur dalam hidup kami, untuk kami bisa berbuah lebat, dewasa di dalam kemuliaan-Mu. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa, pimpinan atas hamba-Mu dan kami semua yang mendengarnya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita akan membuka firman Tuhan pada siang hari ini dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus pasal yang pertama. Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-13 dan 14. Efesus 1 ayat 13 dan 14. We are going to learn today from Ephesians chapter 1 verses 13 and 14. Ephesians chapter 1 verses 13 and 14. Efesus 1, 13, 14. Sudah ketemu? Iya. Jangan ngandelin ini saudara ya. Kalau ke gereja, kalau tidak punya Alkitab di download, jadi kita bisa baca. Atau kalau kita nggak punya, bawa Alkitab printed kayak begini supaya kita bisa baca. Kadang-kadang PowerPoint manfaatnya kalau kita ngandelin PowerPoint, kita nggak bisa hafal, kita lupa. Tapi kalau kita baca, apalagi kita coret, kita tulis-tulis, kita hafal, kita ingat. Alkitab saya penuh dengan coretan. Kenapa? Karena kalau Alkitabnya penuh dengan coretan, mudah bagi saya untuk mengingat dan menghafal. It is easier for me to memorize, to remember where the verses of the Bible at. When I try to color, I try to mark my blended Bible. Saya sudah berkali-kali ingatkan, hanya belum dilakukan. Efesus 1 ayat 13-14. Kenapa saya menyampaikan ini? Karena mungkin dibesarkan nanti ya, nggak bisa kelihatan. Why I do need to share about this? Because few weeks ago, karena beberapa minggu yang lalu biasanya gereja-gereja setelah Yesus, setelah Paskah, lalu berapa hari kemudian ada acara lagi? Jumat Agung, oke? Setelah Jumat Agung, lalu hari apa? Setelah Jumat Agung hari apa? Natal. Setelah Jumat. After Good Friday, what is that we celebrate? Resurrection, Paskah. Ya, Paskah. Setelah Paskah? Kenaikan Pantekosta. Loh. Kenaikan. Ini modenya jalan tol sudah. Setelah Paskah, Yesus menyatakan diri, memperlihatkan diri kepada murid-muridnya selama Jesus appears to before his disciples for 40 days, 40 hari. Setelah itu Yesus naik ke surga. Sebelum naik ke surga, Yesus bilang apa? Apa perintah yang ditinggalkan Tuhan Yesus? What is the commission that Jesus gave to his disciples before his ascension? Sebelum dia naik ke surga, apa yang diperintahkan? Jadikanlah murid, make disciples of all nations. Terus setelah Yesus naik ke surga, berapa lama setelah itu? 10 hari. Ada apa? Pentakosta. Kenapa kok Pentakosta?
What does it mean? Pentecost. Penta means five. In Indonesia is Panca. Pancasila. Ya, bukan San Min Cui ya. San Min Cui bukan. Pancasila. Pancasila berapa? 5 sila. Pentakosta the 50th day. Ada 50 hari yang ke 50 setelah kebangkitannya. Ada hari di mana Roh Kudus dicurahkan. Nah, seringkali ada banyak salah mengerti, ada banyak kebingungan, dan ada banyak kesalahpengertian tentang Roh Kudus, sehingga yang terjadi adalah Roh Kudus hanya dimengerti sekedar bahasa. Terima Roh Kudus, terima Roh Kudus, terima Roh Kudus. Yang sebagian bahasa roh, yang sebagian nggak bahasa roh. Terus yang nggak bahasa roh bilang apa? Yang nggak bahasa roh bilang apa? You know, Holy Spirit, sometimes, you know, the understanding of the Holy Spirit many times is only limited. People put the limit on that so that the Holy Spirit sometimes is understood only by speaking in tongue. And therefore, during the celebration of Pentecost, okay, PC, fire, PC. And then some people, oh, you know, I can speak in tongue. And some others, I don't speak in tongue. Terus apa yang terjadi kalau tidak bahasa roh? Ada yang berbahasa roh di sini? Ada? Ada yang tidak bahasa roh? Yang tidak angkat tangan sama sekali apa ini? Yang tidak berbahasa roh merasa saya tidak punya Roh Kudus. Karena yang tidak berbahasa roh berpikir seperti itu. They thought because I don't speak in tongue and therefore I don't have the Holy Spirit. And therefore let us learn from Ephesians chapter 1. Makanya mari kita belajar Efesus 1 ayat 13 dan 14. Di dalam Dia, kamu juga, di dalam siapa? Di dalam Yesus. Karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Iman datang dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Tuhan. Setelah kamu mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia, di dalam Yesus, kamu juga apa? Mungkin kelihatan nggak ini? Nggak kelihatan. Mungkin perlu dilakukan ada model lain, Andre, supaya jemaat kalau hari Minggu bisa baca. Mungkin backgroundnya digelapkan. Ada softwarenya. Coba dicari ya. Nanti nggak harus sekarang, besok aja. Nggak, ini cuman suggestion supaya yang tidak baca Alkitab bisa membaca. Ya. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya. Saudara percaya Tuhan Yesus? Percaya. Do you believe in Jesus Christ? Apa yang terjadi ketika kita percaya? Dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Nah, ngomong tentang Roh Kudus biasanya terus rame, saudara. Habis kebaktian pada nanya, Pak, ya di WA grup Maranatha juga saya dengar katanya pernah bahas itu sampai panas katanya, ya bahas tentang Roh Kudus katanya. Nah, kita mau belajar bukan katanya orang, kita belajar dari apa kata Alkitab. Jadi kapan kita dimeteraikan oleh Roh Kudus? Saat kita percaya. When we sealed by the Holy Spirit, when we believe. Siapa yang bilang? Tuhan sendiri. Firman 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita
sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi Roh Kudus yang diberikan Tuhan kepada kita itu adalah jaminan. Dalam bahasa Inggris bukan down payment, tapi earnest money. What is the difference between earnest money and down payment? Si Irene is a realtor, so she knows better. So what does it mean? Down payment and earnest money. Down payment, kalau saudara nggak jadi beli, itu boleh diminta. Kalau di Amerika, makanya kadang-kadang pendeta dari Indonesia datang menjelaskan ini bingung. Dia bilang down payment, karena di Indonesia down payment itu nggak boleh diminta. Angus. Di sini boleh. Apa yang nggak boleh diminta? Earnest money. Tanda jadi nggak boleh diminta. Nah, Holy Spirit, according to Ephesians chapter 1, 13 and 14, is not the down payment, but the Holy Spirit is earnest money, meaning that if you have that Holy Spirit in your life, in your heart, it will seal you until the end, until the coming of Jesus Christ. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, Roh Kudus diberikan kepada kita sebagai meterai. Nah, zaman dulu raja-raja atau zaman dulu, atau nggak usah zaman dulu lah, sekarang juga sudah, kalau suka nonton film Korea, suka nonton film Korea, ada yang suka, ada yang tidak ada yang ngaku, tolong angkat. Saudara kalau nonton film Korea, misalnya kerajaan-kerajaan itu pada waktu pengumuman itu scrollnya dibuka, betul? Adapsio, kita buka sudah. Terus apa yang terjadi waktu surat dari raja dibacakan? Apa yang terjadi? Kamsahamnida Jona. Kenapa? Itu tanda penghargaan. Seal meterai dari raja itu adalah tanda surat resmi. Tandanya apa? Pakai stempel. Zaman dulu pakai cincin. Cincinnya raja itu cincin yang ada huruf dan ada karakter tertentu. Stamp. You are sealed with the Holy Spirit. Kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Sebagai tanda apa? Tanda bahwa kita miliknya Kristus. Saya tanya, kalau orang punya Roh Kudus bisa ninggalkan Yesus enggak? Kalau orang punya, ini kan untuk tinggal meterai sampai kita mendapat sepenuhnya. Kalau kita sudah dimeteraikan, bisa nggak kita ninggalkan Tuhan Yesus? Harusnya tidak bisa. Apa yang terjadi kalau dia meninggalkan Tuhan Yesus? Berarti dia belum dimeteraikan. Loh Pak, dia sudah ke gereja, loh Pak, aktif di gereja. Kadang-kadang bawa yamcha, ya, kadang-kadang bawa babi kecap, kadang-kadang bawa babi guling, kadang-kadang bawa barbeque babi. Loh, apa orang kalau sudah ke gereja itu pasti ikut Tuhan Yesus? Belum tentu. Contohnya yang namanya Yahya Waloni, pendeta di Papua, katanya rektor, doktor, profesor, karburator, kotor, nggak tahu pokoknya gelarnya. Dia meninggalkan Tuhan Yesus. Setelah meninggalkan Tuhan Yesus, jelek-jelekin Alkitab, jelek-jelekin orang Kristen, jelek-jelekin agama Kristen, jelek-jelekin Yesus. Dia punya Roh Kudus nggak? Nggak punya sebetulnya. Jadi lo kok bisa jadi pendeta? Lo ya bisa. Iblis menyamar sebagai malaikat. Nah,
saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab berkata, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, di dalam Dia ketika kamu percaya dimeteraikan. Perhatikan baik-baik ayatnya. Bukan oleh Roh Kudus, tapi dengan. Bedanya oleh dengan apa? Ayo saya tanya, sudah lama meninggalkan Indonesia, mungkin seringkali lupa toh. Nyanyinya sih hebat. Indonesia tanah air beta. Jadi orang yang di Indonesia kebanyakan namanya siapa? Beta. Tadi Indonesia tanah air beta. Tapi bahasa Indonesia banyak yang lupa. Bahasa Indonesia lupa, Inggris nggak bisa-bisa, nah terus bahasanya apa? Oleh dan dengan apa? Ya, oleh dan dengan apa? With and by apa? What is the difference between with and by? Oleh dan dengan bedanya apa? Dengan, pintar nih saudara. Dengan itu artinya bersama-sama. Kalau oleh bisa jadi nggak sama-sama, ya. Saya dikirimin babi panggang oleh Kokihin. Kokihin ikut nggak? Kokihin ikut nggak? Tapi kalau saya dikirimin babi panggang dengan Kokihin, Kokihin ikut nggak? Ikut. Kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Artinya you are sealed with the Holy Spirit. Meaning that the Holy Spirit is with us. Nah, saudara, kenapa dikatakan seperti ini? Nah, sekarang pertanyaannya begini, saudara. When the Holy Spirit was sent, given to us, given to the disciples, and therefore, 50 days after His resurrection, 50 days after Jesus' resurrection, 50 hari setelah setelah Yesus bangkit, maka Roh Kudus dicurahkan. The Holy Spirit was being poured out to the disciples. Why? Kalau begitu, sebelum Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus di mana? Before being poured out, where was the Holy Spirit? Was there any Holy Spirit? Was there Holy Spirit? Who is Holy Spirit? We have to know that. Kita harus tahu dulu, Roh Kudus itu siapa sih? Allah yang, how many God do we worship? One. He is God. Dia Allah. Elohim. Kalau nggak mau pakai Allah ya Elohim. Dan Allah, pribadi Allah, dia sering disebut sebagai Bapa. We call him Abba, Father. Sekarang saya tanya, yang ada di dalam penciptaan siapa? Siapa yang menciptakan alam semesta? Who created the universe? Bapa, Yesus atau Roh Kudus? How do we know? Maaf ya, ini agak berat, nggak apa-apa ya. It's okay ya. Genesis chapter 1 verse 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk, ayat 2, dan masih kosong. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Holy Spirit sudah ada belum? Sudah, ya tadi Holy Spirit, Roh Allah melayang-layang. Holy Spirit adalah rohnya Allah sendiri. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Siapa Putra? Putra Yesus Kristus menurut Yohanes 1. John chapter 1 verse 1. In the beginning was the Word. The Word was with God,
and the Word was God. Firman yang menjadi manusia, itulah Yesus Kristus. Jadi Holy Spirit adalah rohnya Allah sendiri. Pada zaman perjanjian lama, in the Old Testament, the Holy Spirit, why the Holy Spirit was there during the creation of the universe? Because God is infinite. Tuhan itu kekal, tidak terbatas. Sebelum dunia dijadikan, Roh Kudus sudah ada belum? Sebelum Roh Kudus sebelum dunia dijadikan, Yesus sudah ada belum? Sudah. Sebelum dunia dijadikan, Bapa sudah ada belum? Sudah. Pada waktu diciptakan, maka Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Hovering, the Spirit of God is hovering. Nah, sudah dikasih Tuhan, cara Tuhan bekerja di dalam perjanjian lama dan dalam perjanjian baru itu beda. The way that God works in the Old Testament and in the New Testament is totally different. Not totally, a little bit different. Di perjanjian lama, Roh Kudus tidak tinggal di dalam hati manusia. In the Old Testament, the Holy Spirit did not dwell within the heart of people of God. But the Holy Spirit is coming and going. Come and go. Contohnya, sedang membaca Saul. Apa yang terjadi dengan Saul? Saul dihinggapi oleh Roh Tuhan. Setelah Saul tidak taat, di mana Roh Tuhan? Pergi. Jadi the Spirit of God is in and out. Do you know in and out? Nearby. Do you know the history of in and out? Sejarahnya in and out, pernah baca? Kenapa kok namanya in and out? Gak ada yang pernah baca. Sudah sekian puluh tahun di sini nggak tahu in and out. In and out itu dulunya hanya drive-thru. At the beginning, in and out is only drive-thru, and therefore the car is in and then out. Therefore the name is in and out. Makanya logonya in and out itu in dan out. Coba cek kalau nggak percaya. Masa sekian lama di Amerika? Berapa lama di kemudian? Nggak tahu sejarahnya Amerika, Israel terus yang belajar sejarah Amerika, in and out. Itulah Roh Kudus pada zaman perjanjian lama. Contohnya lagi, Musa dihinggapi Roh Tuhan. Contohnya lagi, siapa lagi? Yang orang kuat itu siapa? Samson. Ya, itu juga ceritanya Roh Tuhan hadir hingga Roh Tuhan meninggalkan. Makanya pada waktu Tuhan Yesus mau naik ke sorga, Yohanes 14, Yesus berkata, 14, 15, 16, Aku tidak membiarkan, I will never leave you orphan, but I will ask the Father so that He will send the Holy Spirit. Tuhan berjanji, aku nggak ninggalkan kamu yatim piatu. Aku akan minta kepada Bapa supaya Ia mengirimkan kepadamu Roh Kudus untuk tinggal di dalam kamu selama-lamanya, forever. And therefore, from Acts chapter 2, that is the only message, that is the only record of the Bible, from the Bible, in the Bible, about the coming of the Holy Spirit being poured out into the heart and into the life of all believers. Selamat datang, Pak Bindo. Ya beda, saudara. Itu sebabnya saya tanya, Roh Kudus sekarang di mana? Where is the Holy Spirit now? Where is the Holy Spirit now? Inside.
When you believe in Jesus Christ, Ephesians chapter 1, remember, verses 13 and 14. When you sense you believe, ketika kamu percaya, kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi jangan minta-minta Roh Kudus datang lagi. Nah, banyak gereja kalau hari bulan Mei merayakan Pentakosta itu minta Roh Kudus. Oh, Roh Kudus engkau datang, doa 10 hari. Terus Roh Kudus datang. Bulan Juli Roh Kudusnya kemana? Hah? Bulan Juli Roh Kudusnya kemana? Pergi lagi. Nanti bulan Mei kita doa lagi, minta Roh Kudus. Terus nanti kalau kamu udah terima, caranya gimana? Ya sudah kayak kesetrum belum? Oh, sudah kesetrum, sudah terima. Sudah kayak diguyur es belum? Sudah kesemutan belum? Itu pengalaman. Pengalaman tidak boleh dijadikan doktrin, karena pengalaman tiap orang beda. Sudah pernah pacaran? Have you had experience of dating someone? How do you feel like? Sudah kalau dating rasanya gimana? Gimana sih Eva dulu sama Koya Kobus? Rasanya gimana? Pak Tono gimana dulu waktu pacaran sama Eka, PDKT gimana? Kesetrum juga? Sampai sekarang masih pusing nggak? That is what we call experience. Experience can be different. And experience, we cannot rely on the experience. Kita nggak bisa berjalan berdasarkan pengalaman. And therefore, since Ephesians chapter 1, 13 and 14 says that, ketika kamu percaya, when you believe, you are being sealed by the Holy Spirit, with the Holy Spirit. Kita harus punya pemahaman yang baru. Kita tidak minta Roh Kudus datang lagi. Banyak pemimpin pujian kalau berdoa, bukan di Maranatha. Maranatha pintar semua di tempat lain. Kalau berdoa, Roh Kudus, mari engkau datang ke tempat ini. Loh, lah kok diundang lagi? Lah tadinya Roh Kudus di mana? What do you call the Holy Spirit to come into this place? Where was the Holy Spirit? Coba baca, salah satu baca 1 Korintus 6:19. One of you, please read 1 Corinthians chapter 6:19. Kokain. Ya, kita rindu dengar. 1 Korintus 6 ayat 19. Minta tolong kokain ya. 1 Corinthians 6:19. Mati, baterainya habis. Oh, oke, yang lain. Ya, silakan Bu. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Bait itu apa? Rumah. Tubuh kita adalah rumah Roh Kudus. Berarti Roh Kudus di mana? Di rumah. Do you believe it? Yes. Yes. Our body is the home, is the temple of the Holy Spirit. If you believe in Jesus Christ, makanya kita tidak boleh merusak tubuh ini, karena tubuh ini adalah bait Roh Kudus, bait Allah, bait Roh Kudus. Jadi jangan berdoa, mari Roh Kudus, engkau hadir di sini. Loh, dan tadinya Roh Kudus di mana? Saya pernah mimpin persekutuan di Rancho Bukamongo. Yang mimpin pujian gini, saudara siap memuji Tuhan? Are you ready to worship God? Mana suaranya? Persis kayak Tukul Arwana. Mana suaranya?
We have to be ready. Because if we are not ready, Holy Spirit will not come. Saya bilang, ini nggak sesuai dengan Alkitab. Kalau kita tidak siap, Roh Kudus tidak. When you are at home, where is the Holy Spirit? Yes. Where you are in your bedroom, where is the Holy Spirit? Itulah yang diajarkan Alkitab. That the Holy Spirit is within us. So we don't call the Holy Spirit to come to us, because the Holy Spirit is within us. The problem is we do not know and we do not recognize if the Holy Spirit is within us. Kita tidak membutuhkan Roh Kudus yang lebih banyak. We don't need more of Holy Spirit. What we need more is listen to the Word of God, because through this Word of God, Holy Spirit reminds us, teaches us about a lot of things. The Holy Spirit is from God. Roh Kudus itu datangnya dari Tuhan, dari Allah. The Word of God is from God. And therefore, if these two are from God, so these two are not the opposite, are not against one another. Jadi kalau orang penuh ngakunya penuh Roh Kudus, nggak pernah baca Alkitab, saya tanya penuh apa berarti? If someone claim I'm filled with the Holy Spirit, but you don't read your Bible for 2 weeks and you are still okay. I'm okay. Are you okay? I'm okay. You don't read the Bible? It's okay. I'm okay. The Holy Spirit is within me. Artinya apa? Kita menipu diri. Can someone claim, oh, Holy Spirit speaks to me, Roh Kudus bicara sama saya, and he or she never read her or his Bible? Do you think that is true? No. Jadi saudara, hati-hati. Tuhan sudah memberikan kepada kita Roh Kudus ketika kita percaya. Terus apa pekerjaan Roh Kudus? What is the work of the Holy Spirit? Apa pekerjaan Roh Kudus? Nomor 1, Roh Kudus menginsafkan kita akan dosa. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Yohanes 16. Roh Kudus will convict us, akan mengingatkan kita akan dosa. Jadi Roh Kudus kalau mengingatkan kita akan dosa, artinya apa? Roh Kudus menolong kita makin hari makin kudus, bukan makin duniawi. Dikasih tahu ngeyel, udah jangan banyak ngomong Pak ya, Bapak pendeta kan, jangan banyak ngomong Pak, saya udah dewasa Pak, nggak perlu dia ngomongin terus Pak. Loh. Orang yang penuh Roh Kudus, dia belajar firman Tuhan. Saya penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Orang yang penuh Roh Kudus diingatkan akan dosanya, sehingga orang itu ditolong makin hari makin hidup. Kalau dia pinjam pulpen, kembali nggak? Kembalikan. Kenapa? Karena ada Roh Kudus. Kalau pinjam panci, kembali nggak? Balik. Harusnya kembali karena ada menginsafkan akan dosa. Kalau pinjam duit balik nggak? Roh Kudus menginsafkan kita akan dosa. Kalau punya Roh Kudus. Kalau nggak punya, ya udah pulpen amblas, panci amblas, ya, duit amblas. Kenapa? Tidak ada yang mengingatkan di dalam hati. Yang kedua, Roma 8:26.
Roh Kudus menolong kita di dalam kelemahan kita. The Holy Spirit, the work of the Holy Spirit, number one, to convict us. Number two, the Holy Spirit is working within us to assist, to help us in our weakness. Roma 8:26. Dibaca ya, Saudara. Tetapi Roh membantu kita di dalam kelemahan kita. Kelemahan kita apa sih? Do you have any weaknesses in your life? Saudara punya kelemahan dalam hidup kita? Siapa yang nggak punya kelemahan? Tolong angkat tangan. Mungkin saudara Wonder Woman atau Superman. Punya kelemahan semua? We have our weaknesses. Apa kelemahannya? Udah jangan cerita, sudah malah ketahuan nanti. Pulang dari gereja gosip semua. Kelemahannya Ria itu jadi gosip. Kita punya kelemahan, betul? Apa kelemahannya? Misalnya apa? Saya kelemahannya itu sering lupa. Misalnya. Atau gini, kelemahan saya itu malas saya itu. Malas. Apalagi sudah sampai kepada baca Alkitab tuh, malasnya minta ampun. Orang surah bilang tuh, cek malas ya opo ini gitu. Fungsi Roh Kudus apa? Membantu kita di dalam kelemahan kita. Gimana caranya? Ya kita minta tolong Roh Kudus. Ketiga, the work of the Holy Spirit. Number three, I'm not going to share all of those things, but I would like to just share a little bit about the work of the Holy Spirit. The third one, according to John chapter 16, still verses 15 and forward, the Holy Spirit akan menuntun kita, will lead you and guide you through all of the truth. Akan memimpin kita to, bukan not through, to all of it, kepada seluruh kebenaran. Jadi tanpa Roh Kudus bisa gak kita ngerti firman? Nggak bisa. Makanya itu orang sekarang di YouTube banyak channel-channel Muslim membahas Alkitab. Keblinger semua, saudara. Ngaco semua. Kenapa? Karena tidak punya Roh Kudus. Bisa nggak ngerti? Bisa. Kalau saya mau belajar tentang Roh Kudus dari mana? Dari Alkitab. Kalau mau ikut kelas saya, ayo ikut. Ya. Di kampus. Bayar, saudara. Bukan bayar saya. Saya bayar kampus. Belajar. Saya nonton itu channel-channel YouTube-nya mereka itu gitu. Saya baru tahu loh tentang Tuhan itu setelah saya ngikutin channelnya Donditan. Loh gimana? Donditan itu ngakunya dulu Kristen, sekarang jadi Islam. Loh kok katanya tahu firman setelah belajar dari channelnya Donditan. Loh ini gimana? Loh saya itu di rumah 24 jam. Telepon saya aja nggak pernah, malah belajarnya sama Donditan. Jadinya dangdutan. Belajar teologi dari Donditan, makanya teologianya dangdutan. Sudah. Kalau mau belajar firman, ayo belajar. Ada yang nggak jelas, saya jelaskan. Sudah nanti menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Apalagi Roh Kudus menolong kita di dalam kelemahan kita. Sulit mengingat. Kalau kesalahannya orang, kita ingat semua. Ya, kesalahannya Mbak Pris, saya ingat semua. Tapi kalau suruh menghafal ayat, bilangnya apa? Faktor U. Ya Bapak kan tahu, kita ini faktor U. Faktor U, nggak tahu faktor U. Umur, usia. Istri saya sekarang, saya ikutkan kelas pemuritan. Kalau hari Senin pagi, sama saya, gurunya saya. Kalau hari Senin pagi, jam 5, ada kelas pemuritan untuk couple. Suami istri. Kenapa?
Saya belajar banyak, saudara. Saya dulu mengadakan pemuritan. Yang ikut cuma istri-istri, suami-suami kebanyakan sulit diajak pemuritan. Kenapa ya? Di gereja-gereja itu hampir kebanyakan gereja itu yang aktif itu wanita. Kenapa ya? Is there anything wrong? Why in all churches I saw a lot of women, but just few men? What happened? Brother Tim, what happened? Huh? Kenapa? Istri ngajarin suami. Sekarang istri saya setelah ikut pemuritan menghafal ayat, saudara. Dulu dia bilang, menghafal ayat, otaknya sudah habis buat belajar masak, bumbu-bumbu, gini. Sekarang dia belajar menghafal ayat. Belajar. Kalau tidak dipaksa, nggak pernah bisa. Kalau kesalahan orang, betul ya? Salahnya orang itu orang apa semua? Itu tahu yang namanya Teddy. Dia waktu datang dari Indonesia itu utang sama dia. Apartemen bulan pertama utang. Ini cuma cerita contoh. Tidak sungguh. Kasur yang ngirim saya. Sampai sabun odol yang beliin saya di Walmart itu. Sekarang kok ketemu saya buang muka. Kesalahannya orang dari sabun, odol, utang sampai ingat semua. Begitu ditanya ayat firman Tuhan, ada yang ingat? Kenapa? Ada yang bilang gini, Pak, saya sudah mencoba Pak, tapi sulit menghafal Pak. Yang penting melakukan saja Pak. Iya, baik. Why is so hard for us to memorize the Word of God? I learn and I notice every time when we are about to read the Bible, we forgot to pray, asking Holy Spirit to lead us and guide us, and that is the problem. Waktu kita baca Alkitab, seringkali kita itu bahkan nggak berdoa. Makanya kita nggak ngerti. Waktu kita baca bingung, saudara. Ngomongnya Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia menuntun aku di mata air yang tenang. Tapi pikirannya sampai kemana-mana, saudara. Makanya nanti nanya, siang ini makan apa ya? Makan barbecue atau makan capcay atau makan pasiu atau pad thai atau mikirnya mas, kenapa? Karena kita tidak. Sudah mau ke gereja berdoa nggak? Doanya gimana? When you are about to come to the church, did you pray? Many of us didn't pray. Even if we pray, our prayer is like this. Kalau kita berdoa doanya ini, Tuhan, kita mau ke gereja Tuhan. Oh, berkati hambamu Tuhan, supaya pulang dari gereja penuh dengan berkat Tuhan. Sudah berdoa nggak? Holy Spirit, lead me, guide me, and help me, so that I can learn something from the church, so that I can learn something from the Word of God, and then back home I will be obedient to your word, and I will do as you mentioned, as you said from the Bible. Tuhan, tolong aku Tuhan, aku mau ke gereja, pimpin aku, Roh Kudus tolong, supaya aku belajar sesuatu. Aku pulang ke rumah, aku jadi pelaku firman. Makanya waktu dengar firman banyak gangguan, saudara. Ada banyak firman, ada banyak gangguan. Ada yang mainan Facebook, ada yang mainan WA, ada yang lihat-lihat. Ada, saudara, saya kasih tahu, jangan bilang-bilang. Saya lagi khotbah nyampaikan firman. Anak saya waktu itu Monica masih di sini. Mereka duduk di belakangnya pendetanya, sudah. Terus pulang dari gereja, Monica bilang, Pak, itu omnya tadi, itu pendetanya. Omnya tadi waktu Papa preaching, omnya lihat Tesla. Saya tanya, how do you know? Yeah, because he is using iPad and then just scrolling up and down. Lihat Tesla. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Kita
mereka lupa Makanya sudah sebelum berangkat bangun pagi minta Tuhan. Efesus pasal yang ke 4 atau 5 ya? Efesus pasal 5 berkata, janganlah hendaknya kamu mabuk oleh anggur, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus apa? Dipimpin Roh Kudus. Holy Spirit, lead me, guide me, help me. Tolong aku Roh Kudus. Tolong aku Roh Kudus. Tolong aku Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu pribadi yang hidup. He is alive. He is not just the Spirit of God that He is just staying in our heart and doing nothing. No, the Holy Spirit is God Himself, the Spirit of God that dwells within our hearts, and He is alive. Penuh Roh Kudus. Terakhir, Galatia 5:16. Hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi menang atas dosa itu caranya gimana? Hidup oleh Roh. Hidup oleh Roh itu gimana? Ayat 24, Galatia 5:24. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Roma 8:13. Jikalau kamu hidup oleh daging, kamu akan mati. Tetapi apabila oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan daging, kamu akan hidup. Jadi hidup oleh Roh itu bagaimana? Hidup oleh bukan pasif. Tuhan tolong. Sudah menang atas dosa bukan diem, berdoa terus. Kenapa kamu berdoa? Kok nggak makan, nggak kerja? Supaya saya menang atas dosa. Ya. Supaya saya nggak nonton drama Korea lagi. Saya berdoa. Itu bukan hidup oleh Roh. Bukan. Ada orang gini. Ada dulu saya punya teman. Umurnya sudah cukup lah. Dia itu kepengen punya jodoh. Ini dulu sekali. Tapi enggak dapat jodoh. Apa problemnya? Tiap hari itu ke lantai 3 di gereja ada ruang doa. Nah kapan ketemu cewek? Sudah kalau begini. Ya kan? Enggak pernah ketemu cewek. Ya, berdoa, minta Roh Kudus, tolong. Socializing, ya. Sama menang atas dosa itu juga begitu. Saudara, apa yang terjadi? Terakhir benar saya janji ya, promise, this is the last one. What happened with Joseph when he was tempted by the wife of Potiphar? Apa yang terjadi dengan Yusuf waktu dia digoda sama istri Potiphar? Apa yang terjadi? Yusuf berdoa puasa. Oh Tuhan, tolong Tuhan, supaya istri Potiphar dilalukan deh gitu. Apa yang dilakukan? Lari dia. Ada 3 macam lari. Lari di tempat. 2, lari mendekat. Yang ketiga, lari menjauh. Lari yang mana? Yusuf. Itu hidup oleh Roh. Roh Kudus kan tadi sudah dibilang Romans 8:26. The Holy Spirit helps us in our weakness. Roh Kudus membantu kita di dalam kelemahan kita, termasuk membantu kita untuk bisa lari, bukan lari dari kenyataan, tapi lari menjauh, menang atas. Saya berdoa firman ini jadi kekuatan bagi kita. Waktunya sudah habis, sebentar mau ada acara lagi, saudara ya. Oh, haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biar firman termeterai dalam hidup kami. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Biar kami Tuhan terus bukan meminta-minta lagi Roh Kudus, tapi kami terus hidup oleh Roh dan dipenuhi Roh Kudus dalam Tuhan Yesus yang berdoa. Amin.
kasih Pak Yonas membawakan firman pada siang hari ini. Mari saudara kita naikkan doa kita, doa syafaat pada siang hari ini. Mari kita mulai. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, Bapa kami yang maha besar ya Tuhan, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang telah mengakui kami, menyelamatkan kami, dan Tuhan telah memeteraikan kami masing-masing dengan Roh Kudus Tuhan. Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan membimbing kami dalam kehidupan, terutama kami di Amerika ya Tuhan, harus melewati banyak segala problem ya Tuhan, sukacita ya Tuhan, dengan duka juga ya Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami, dan Tuhan ada di dalam diri kami, dan kami mau menyerahkan diri kami masing-masing ya Tuhan. Kami mau berserah dan mau mengikuti Tuhan, dan mau dibimbing oleh Tuhan di dalam kebenaran ya Tuhan. Tuhan, kuatkanlah kami, terutama yang lemah ya Tuhan. Kami percaya Tuhan tetap menjaga, dan Tuhan tidak meninggalkan setiap anak-anak-Mu dalam kelemahan apapun, dalam badan ya Tuhan, dan yang dalam kesakitan, bahwa Tuhan tetap setia dan tetap menjaga. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau bersyukur pada siang hari ini ya Tuhan, bagaimana minggu-minggu lalu kami begitu tegang ya Tuhan melihat keadaan dunia ini, tetapi Tuhan telah mendengar doa-doa kami. Tentu Tuhan, kami berdoa untuk kedamaian di dalam dunia ini. Terima kasih ya Tuhan apabila Tuhan telah melakukannya itu. Terima kasih, kami kembalikan semua doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat datang yang baru datang. Oke saudara, kita akan lanjutkan ibadah kita. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan, dan kita akan nyanyikan satu lagu yang sudah memberi saya yang bagi Tuhan. Aku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diri. Yang sudah memberi saya undang bagi berdiri. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hati. Sekali lagi. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Kembali kami diingatkan Tuhan bahwa kami harus tetap mempunyai Roh Kudus. Tuhan, terima kasih buat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih buat persembahan yang sudah diberikan. Kami percaya Tuhan, apa yang sudah ditaburkan ini Tuhan Yesus, ini hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Tidak ada artinya Tuhan dengan berkat yang Tuhan sudah berikan buat kami, tapi biarlah kami boleh menjadi berkat ya Tuhan, karena kami tahu Tuhan Engkau sudah memberkati kami lebih dari cukup. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat berkat-Mu. Biarlah ini Tuhan dipergunakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan di gereja Maranatha. Tuhan, kami berdoa pada saat ini, kami mengucap syukur Tuhan buat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau memberkati kami semuanya dari tempat yang maha tinggi.
Terpujilah namamu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Silakan duduk saudara. Shalom, salam damai semuanya, welcome. Halo. Oke. Jadi hari ini banyak teman baru atau yang sudah lama gak datang. Boleh perkenalkan ibu dokter ini. Kalau mau jadi Vina ya? Vina dan mamanya Moi, tante Moi. Kita welcome back kan? Selamat datang. Dan lalu anaknya Iin, sorry saya lupa namanya. Oh, Vina juga ya. Vina dan Hendra. Lalu Christine dan C. Sorry. Lalu udah ya. Ya. Oh ya, kita ada teman baru. Siapa namanya? Emma ya, Emma. Sudah jalan mana? Where you live? Oh, oke, ya. Oke. Hari Rabu kita ada persekutuan doa seperti biasa jam 8 malam. Dan ini saya dapatnya salah ya. Minggu depan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Jonas. Oh, ada penjaman kudus. Minggu pertama kita ada penjaman kudus seperti biasa. Dan ada memorial. Sementara kita akan ada acara memorial service Tante Trace. Itu Ida sudah datang. Jadi kita akan makan snack dulu kira-kira 15 menit. Dan lalu kita lanjutkan dengan memorial service. Lalu setelah itu ada nasi bungkus, boleh dimakan di sini, boleh dibawa pulang setelah acara itu. Dan juga karena 4 Juli, 4 Julai ada hari libur, kita akan mengadakan piknik di Rododo Beach untuk melihat kembang api. Kalau mau ikutan boleh, nanti kita janjian pool dan kita ke Redondo Beach. Mungkin ada kembang api dan juga drone ya. Jadi kalau yang belum pernah ke Israel, Iran, melihat drone di sana bisa lihat dulu. Gitu. Berarti ada pengumuman lain. Kalau tidak, kita akan tutup dengan lagu Maranatha.
memorial service. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dengan membawa anugerah yang besar ya Allah Bapa, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh.